Halo teman-teman, selamat datang di The Artawan. Kali ini kita akan membuat tumis kacang panjang yang sederhana, murah, tapi rasanya dijamin bikin nambah nasi. Yuk, langsung kita mulai. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu kacang panjangnya. Potong dengan ukuran sekitar 1-2 cm atau sesuaikan dengan selera. Jangan terlalu pendek supaya tampilannya tetap cantik saat disajikan. Dan jangan terlalu panjang agar lebih mudah dimakan. Kalau semua kacang panjang sudah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Potong cabai keriting tipis-tipis sesuai selera. Iris dengan ukuran yang sama agar matang merata dan tampilannya lebih menarik. Setelah selesai diiris, sisihkan terlebih dahulu karena cabai akan kita tumis bersama bumbu pada langkah berikutnya. Iris bawang merah satu persatu dengan ketebalan sedang agar saat ditumis cepat matang dan mengeluarkan aroma yang harum. Gunakan bawang merah yang segar supaya rasa masakan menjadi lebih manis dan gurih alami. Iris secara perlahan hingga semua bawang habis, lalu rapikan hasil irisannya agar mudah dimasukkan ke wajan nanti. Bawang merah ini akan menjadi salah satu bumbu utama yang membuat masakan semakin sedap. Jadi jangan terburu-buru saat mengirisnya. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu dan siapkan untuk proses penumisan bersama bumbu lainnya. Kupas beberapa siung bawang putih, iris tipis-tipis atau cincang halus sesuai selera. Usahakan ukuran irisannya merata agar bawang putih matang secara bersamaan saat ditumis. Saat terkena minyak panas, bawang putih akan mengeluarkan aroma yang sangat harum dan menjadi dasar rasa yang gurih pada masakan. Nantinya bawang putih akan ditumis bersama bawang merah hingga berwarna keemasan dan harum sebelum bahan-bahan lainnya dimasukkan. Sekarang kita masukkan sedikit garam ke dalam kacang panjang. Garam membantu mengangkat kotoran dan sisa-sisa yang menempel di permukaan sayuran. Setelah itu, tambahkan air secukupnya, lalu cuci kacang panjang sambil diaduk perlahan hingga benar-benar bersih. Setelah selesai dicuci, tiriskan dan siapkan untuk proses memasak berikutnya. Selanjutnya, siapkan sebuah taflen yang bersih, lalu tuangkan minyak goreng secukupnya. Nyalakan api dengan tingkat sedang agar minyak dapat memanas secara perlahan dan merata. Jangan terburu-buru memasukkan bahan saat minyak masih dingin. Minyak sudah benar-benar panas. Sekarang masukkan irisan bawang merah dan bawang putih ke dalam taflen. Tumis sambil terus diaduk perlahan agar matang merata dan tidak mudah gosong. Biarkan bawang berubah menjadi sedikit layu dan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Sekarang saatnya masukkan cabai yang sudah diiris. Aduk rata bersama tumisan bawang agar semua bumbu tercampur sempurna. Tumis selama beberapa saat hingga cabai mulai layu dan mengeluarkan aroma pedas yang khas. Bumbu sudah harum dan cabai juga sudah layu. Sekarang masukkan kacang panjang yang telah dicuci bersih dan ditiriskan. Aduk perlahan hingga kacang panjang tercampur rata dengan tumisan bumbu. Masak selama beberapa menit sambil sesekali diaduk agar semua bagian terkena bumbu dan matang merata.
sedikit air. Selanjutnya, siapkan 2 butir telur segar. Pecahkan telur ke dalam sebuah mangkuk, lalu kocok menggunakan garpu atau whisk hingga kuning dan putih telurnya tercampur sempurna. Kocok selama beberapa saat sampai teksturnya lebih halus dan sedikit berbusa. Sekarang tuangkan telur yang sudah dikocok ke dalam tumisan kacang panjang secara perlahan. Diamkan beberapa detik agar telur mulai mengembang dan setengah matang. Lalu aduk perlahan hingga telur tercampur rata dengan sayuran dan bumbu. Masak selama beberapa menit sampai telur matang sempurna dan menyelimuti kacang panjang. Dengan tambahan telur, masakan akan terasa lebih gurih, lembut, dan tentunya semakin nikmat untuk disantap bersama nasi hangat. Nah, tumis kacang panjang telur kita sudah matang sempurna. Aduk sebentar untuk memastikan semua bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam setiap potongan kacang panjang. Tambahkan garam. Penyedap rasa. Saus tiram. Tumis kacang panjang telur ini cocok disajikan sebagai lauk sehari-hari bersama nasi hangat. Rasanya gurih, segar, dan pastinya bikin makan jadi lebih lahap. Selamat mencoba resep ini di rumah. Jangan lupa bagikan resep ini kepada keluarga dan teman-teman, dan sampai jumpa di resep sederhana berikutnya. Selamat memasak!